berdoa dulu. Yang kedua, silakan pimpin. Duduk siap. Berdoa dimulai. Mudah-mudahan teman kita diberi kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Nah, minggu ini kita belajar kembali tentang metode kecerdasan artifisial. Materi hari ini yaitu mesin cerdas dan non cerdas. Sebelum kita mulai, kita coba dulu nyanyi Bangun Pemuda. Akan dulu ya.
mesin yang bisa menjawab pertanyaannya? Pernah tidak? Pernah menggunakan HP? Pernah tidak menggunakan mesin menjawab pertanyaan kamu? Apa aplikasi yang kamu gunakan? Ada Cici, ada Google, banyak ya. Terus ada juga mesin yang tidak bisa menjawab pertanyaan kita. Kalau tidak kita operasikan, dia tidak menyala. Contohnya, oke, TV kalau nggak coloknya kayak gitu. Blender kalau nggak mau blender ya kan? Terus kalau nggak ditekan angka-angkanya juga tidak membuka. Apa yang tadi Kak? Kipas angin. Ada di kelas kita? Ada. Nah, jadi kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kita simak dulu. Nah, biar kalian lebih termotivasi. Untuk apa? Ini menyiapkan individu menghadapi masa depan yang didorong oleh teknologi. Karena semakin canggih dunia sekarang teknologinya juga semakin canggih. Nah, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yang kedua, membedakan karakteristik mesin cerdas dengan mesin non cerdas. Yang ketiga, menyebutkan contoh mesin cerdas dan non cerdas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat dulu pengertian dari kemarin juga kita sudah pelajarinya ya di pertemuan pertama kita ya. Nah, apa itu AI? Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membuat mesin atau komputer bisa melakukan pekerjaan seperti yang bisa dilakukan oleh manusia. Apa contohnya? Mengenal suara, gambar, membuat keputusan, bahkan menjawab pertanyaan kita. Nah, baru kita masuk. Apa itu mesin? Nah, mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Lihat pengertian mesin non cerdas dulu. Apa itu mesin non cerdas? Mesinnya tuh ya, kan? Keluarkan dulu. Ya, ini kayaknya ada gangguan lagi dengan wifi kita, jadi nggak keluar di layar kita. Oke, apa itu mesin non cerdas lagi? Nah, mesin non cerdas itu alat yang hanya bisa bekerja jika diperintah langsung. Kalau kita nggak perintah langsung, dia tidak bekerja. Contohnya apa tadi? Blender, angin, kalkulator. Nah, lanjut. Contoh pengertian dari mesin cerdas. Apa itu mesin cerdas? Yaitu mesin yang memiliki kemampuan berpikir, belajar, dan mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Jadi harus ada data dulu bisa bekerja. Dan situasi yang dihadapi biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Apa contohnya? Google Assistant. Apa lagi? Cici. Apa lagi? Gemini. Meta. Udah bisa. Berarti sudah banyak yang menggunakan AI sekarang, ya kan? Kalau di HP contohnya seperti apa? Smart key contohnya membuka HP dengan menggunakan wajah
membedakan mesin cerdas dan non cerdas. Ada 4 aspek membedakan mesin cerdas dan non cerdas. Kita lihat aspek yang pertama yaitu cara kerjanya. Mesin cerdas itu dia bekerja bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Itu mesin cerdas. Contohnya dalam penggunaan Google Map, ya kan? Pernah tidak menggunakan Google Map? Pernah? Ada yang pernah? Siapa? Siapa yang sudah pernah menggunakan Google Map? Nun. Dalam saat kapan kita menggunakan Google Map ini? Ya, mencari tempat, tersesat, apa lagi? Mencari lokasi. Misalkan kita untuk teman-teman tidak tahu arahnya, gunakanlah aplikasi Google. Pertama mungkin aplikasi ini pernah memberikan saran yang tidak kita inginkan, salah alamat contohnya, ya kan? Nah, semakin berkembangnya aplikasi ini, dia semakin memperbaharui datanya. Ya. Terus mesin apa lagi cara kerja dari mesin non cerdas? Tadi mesin cerdas. Sekarang kita lihat cara kerja dari mesin non cerdas. Bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Kayak belajar tadi, kalau kita mau menjus buah, kalau kita tidak tekan angka yang ada pada tombol blender tadi, dia tidak akan bekerja. Ada tombol 1, 2, 3. Tombol 1 mau kecepatan sebentar. Nah, lanjut aspek berikutnya. Aspek kedua yaitu adaptasi. Kita lihat dari mesin cerdas dulu. Bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Jadi dia beradaptasi sendiri. Kalau mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap, tidak bisa berubah dia. Kalau dia tetap berubah, udah tidak bisa berubah saja. Terus kena ada 3 ya, pengambilan keputusannya. Kalau mesin cerdas dia bisa mengambil keputusan sendiri. Kalau non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusannya. Nah, lanjut ke video berikutnya. Oke Google. Iya Ompong, ada apa? Selamat pagi. Pagi juga. Kamu lagi apa? Lagi santuy aja. Saya jomblo, tidak ada yang ajak keluar rumah. Main dekat-dekat yuk. Ayo, siapa? Aku. Oke, kita mulai ya. Kalau kamu memang jago, kamu jawab ke saya ya. Siap Ompong. Yang pertama, buah apa yang dulu dipakai buat perang? Mungkin buah-buahan yang ada di tempat perang kalian. Salah, jambu runcing. Oh, bambu runcing. Yang kedua, kenapa harimau selalu makan daging mentah? Mungkin karena dia suka sama darahnya. Hai, salah, karena harimau tidak bisa masak. Lanjut yang ketiga, polisi melihat sopir truk dirambu larangan, tetapi tidak menangkapnya. Kenapa? Karena sopirnya membawa SIM dan STNK. Salah, karena sopir truk itu sedang berjalan kaki. Lanjut yang keempat, Mia punya apa yang disukai laki-laki? Pertanyaan yang sangat gampang. Pasti minyak rambut. Salah lagi, menyaksikan pertandingan sepak bola. Lanjut yang kelima, kenapa pohon kelapa di depan rumah harus ditebang? Kan takut disambar petir. Salah lagi, soalnya kalau dicabut berat.
Mungkin dia pakai helm kali ya. Salah lagi, tapi orang botak. Yang ketujuh, ada 5 orang yang berjalan di bawah payung kecil, tapi anehnya tidak seorang pun yang kehujanan. Kenapa? Pasti karena orangnya kurus-kurus semua kayak tiang listrik. WK. Salah lagi, karena tidak hujan. Yang kedelapan, sandal apa yang paling enak di dunia? Kamu mulai aneh deh. Tidak ada sandal yang bisa dimakan. Sandal terasi. Oh, sambal terasi. Lanjut yang ke-9, pintu apa yang didorong tapi tidak pernah bisa terbuka? Ini mah gampang. Pasti pintu yang masih terkunci. Salah lagi, pintu yang ada tulisan geser. Lanjut yang ke-10, apa bedanya UGD dan IGD? Beda fasilitas di dalamnya mungkin atau bagaimana ompong. Salah lagi, kalau UGD unit gawat darurat, sedangkan kalau IGD unit gawat darurat. Kamu menang. Saya kalah. Kamu memang hebat.
mobilitas lah tadi? Bagus. Kenapa bagus lah ya? Canggih. Dia kenapa? Bisa jalan sendiri tanpa ada supirnya. Terus? Bisa? Berdiri sendiri. Bisa berdiri sendiri. Canggihnya, ya kan? Itu termasuk mesin cerdas. Oke, sekarang kita ada tugas kelompok. Nanti kalian juga diskusikan dengan teman kelompoknya membuat ini termasuk mesin cerdas atau tidak. Diskusikan ya. Oke, alasannya juga dikasih. Kenapa nih mesin cerdas? Diskusi. Silakan. Apa namanya? Cerdas. Bisa dimati sendiri. Kalau nggak ada contohnya kan? Cerdas seperti cerdas. Itu alasannya. Ya, oke. Dia sudah bisa memberikan saran. Ini hasil.
Waalaikumsalam
Selamat sih Pak. Perkenalkan, nama saya Sulawesi. Saya akan mempresentasikan gambar pertama yaitu Smart TV. Smart TV kita masuk cerdas karena sudah menggunakan teknologi AI seperti YouTube dan lain-lain. Pada dua YouTube-nya versi lainnya. Boleh YouTube-nya ya, YouTube-nya itu ya. Face ID termasuk cerdas karena bisa men-scan wajah sampai lalu sampai bisa terbuka. Keyboard termasuk mempermudah karena manusia untuk menggunakan tombol yang ada di keyboard. Dispenser termasuk cerdas karena harus menekan lama agar jelas dan sempurna. Eskalator termasuk cerdas karena bisa bergerak sendiri. Oke, terima kasih sih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi ya, eskalator itu kalau termasuk karena dia naik aja dulu. Kalau dia penimpukan dia tidak berjalan, tidak berjalan ya. Kalau nggak diperintahkan. Ya, lanjut kelompok siapa lagi? Ayo Naira, Naira. Sekarang ke Naira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada mesin PS karena dia sudah bisa memainkan sendiri, harus ada yang memainkannya. Kedua, lift dengan bagaimana kita tidak bisa melakukan terus ada otomatis yang motor yang cerdas karena tidak bisa berjalan di kaki satu Oke, tepuk tangan untuk kelompok Naira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus rasanya ya. Mana nih kelompok? Kelompok Reza. Di sana Kelompok Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena harus ditambahkan dan dimakan kalau tidak disalurkan dan tidak ditekan tidak akan bisa menyala. Kedua, udah cerdas karena bisa memberikan informasi yang kita tanyakan. Tidak cerdas karena bisa mengukur dengan channel kita dan bisa mengakses aplikasi lainnya. Yang keempat, mesin buku. Cerdas karena dia harus ditekan tombolnya, jika tidak ditekan dia tidak akan menyala. Yang ketiga, blender cerdas karena dia harus dicolokkan terlebih dahulu agar bisa menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada smartwatch yang hitam ya, itu berbeda dengan jam biasa. Kalau jam digital itu
kadang ada aplikasi detak jantung misalkan, bisa ada aplikasi telepon juga di situ, atau aplikasi yang apa namanya itu misalkan ada banyak aplikasi yang ya. Kelompok akhir kelompok ya yang mengundang siapa? Bisa. Oke, bisa tekan bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya teman kenapa makanya dulu? Hasil diskusi dari kelompok saya yang masalah ATM termasuk mesin cerdas karena dia menggunakan pola otomatis. Yang kedua yaitu termasuk mesin cerdas karena harus menggunakan sambungan telepon. Yang ketiga virtual assistant termasuk mesin cerdas karena ia bisa memberikan saran. Yang keempat cerdas karena dia bisa mengubah dan menggunakan zaman. Yang kelima termasuk mesin cerdas karena dia bisa belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada pintar-pintar anak ibu semua di sini ya. Udah paham tentang mesin cerdas dan non cerdas? Sudah. Ada yang belum? Siapa yang belum tahu? Belum? Sudah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjutkan tes pribadi. Tadi kan kelompok, sekarang ada tugas hanya 5 soal yang akan kalian kerjakan tentang mesin cerdas dan non cerdas. Ya. Oke, satu ya. Ini soal asesmennya. Iya, Kakak. Kakak apa juga kecerdasan? Militari boleh, Islam juga boleh. Militari aja. Sudah ada yang siap? Sudah. Namanya? Nama jangan lupa ya. Sudah?
yang mampu berpikir dan menyesuaikan berpikir ya. Diri dengan Dengan situasi berdasarkan data yang dikumpulkan. Banyak data yang dikumpulkan nanti begini ya, seperti ChatGPT. Sudah pernah menggunakan ChatGPT atau Gemini? Banyak ada yang dia mengumpulkan data-data. Terus mesin cerdas dapat bekerja sesuai dengan program atau aturan yang sudah ditentukan. Terus contoh mesin cerdas ada YouTube, Google Assistant, mobil otonom tadi seperti mobil. Mau tidak punya mobil Tesla? Juga mau. Amin. Mau pakai mobil di rumahnya Pak Brian. Kalau non cerdas ada kipas angin, blender, TV. Refleksikan dulu apa yang sudah kita pelajari tadi. Yang sudah kita pelajari tadi yaitu mesin cerdas bisa berpikir, mesin cerdas hanya dapat berita tetap. Kita bisa membedakan keduanya dengan mengamati dan berpikir sih. Yang sudah bisa bedakan? Sudah. Nah, bentuknya. Gimana rasanya nih? Karena kita sudah tahu perbedaan antara mesin cerdas dan jangan lupa kegunaan teknologi untuk kebaikan. Jangan asal memanfaatkan teknologi, apalagi anak ibu semuanya aktif di bidang sosial media, apalagi TikTok, apalagi kalau aplikasi-aplikasi yang tidak sesuai dengan umur kamu, tolong dihindari. Oke. Itulah hasil dari materi kita hari ini, yaitu mesin cerdas dan non cerdas. Untuk materi berikutnya kita akan mempelajari tentang pemanfaatan KKA. Ya, untuk materi berikutnya pemanfaatan KKA. Terima kasih diucapkan kepada Anda Ibu hari ini yang sudah bersedia meluangkan waktunya dalam pembuatan video ini. Diucapkan terima kasih. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.